kita sekarang masuk ke segmen keempat nih Pak ya. Segmen Ya, keempat. Nah ini karena sekarang kan kita tahu Pak ya perkembangan teknologi nih Pak. Jadi saya rasa dari pihak hukum pun tidak apa tidak imun. Pasti akan kena juga nih Pak ya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, blockchain semakin pesat Pak. Nah, menurut Bapak, bagaimana teknologi canggih tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana terhadap aksi koperasi? Karena kan aksi koperasi juga nanti dipengaruhi juga dengan adanya perkembangan teknologi. Nah, dari segi Bapak sebagai pengawas, sebagai pemeriksa juga kan, wah berkejar-kejaran nih Pak ya, untuk bisa apa namanya dengan teknologi yang semakin canggih ini. Nah, bagaimana ya, ya, tanggapan Bapak? ya. Terima kasih Pak Rey. Jadi teknologi informasi, teknologi IT dan sebagainya perlu dicatat bahwa itu sebagai instrumen. Mengambil keputusan tetap pada direktur atau direksi yang bersangkutan, kembali kepada korporasi yang bersangkutan. Kalau ada transaksi melalui mungkin kripto dan lain sebagainya, Bitcoin dan sebagainya, kita harus secara struktural kita lengkapi perangkat kita ahli-ahli di bidangnya. Sehingga secara struktural, secara profesional, sudah ada penilaian bahwa secara struktural memang sudah ada ahli-ahli di bidang itu. Tentunya IT ini bagus, tetapi juga kita harus imbangi apakah tersedia ahli-ahli tertentu di bidang itu yang bisa membackup transaksi-transaksi kita. Nah, sampai transaksi melalui IT dinamanya yang cepat sekali, sehingga Ya, akhirnya menjadi suatu modus. betul. Setidaknya APH kan tetap mengejar apakah ada kehati-hatian, ada struktur organisasi, bidang-bidang yang ada di korporasi, sehingga punya potensi untuk transaksi di melalui IT tersebut. Itu Pak Ari. Ya, berarti juga Baik, eh, apa namanya sumber dayanya juga ditingkatkan terus Pak ya di kejaksaan ya Ya, untuk ya. karena kan teknologinya makin lama makin canggih nih Pak ya gitu ya Pak ya. Dan pentingnya pihak jasaan kolaborasi sinergi dengan stakeholder eksternal juga dari Hmm, KPK, dari pasar modal ya, yang bisa mendukung pembuktian dimaksud. ya. Itu. Betul. Baik. Terima kasih Pak. baik, Pak Rudi. Tadi kita udah bicara teknologi, Pak ya. Nah, masa depan ini kan pasti akan penuh dengan teknologi dan makin canggih ya. Kita sendiri juga barangkali sekarang nggak berani meramalkan seperti apa sih. Jangan-jangan nanti pelakunya robot, Pak. Misalnya seperti itu ya. Bukan orang lagi. Seperti ya karena sekarang semua dilakukan oleh robot. Nyupir udah robot. Kegiatan perusahaan, aktivitas juga ada robot. Ketika terjadi tidak pidana di dalam korporasi, bisa saja itu akibat kelalaian robot, bukan orangnya gitu ya. Nah, mengingat hal tersebut, Pak, dalam pandangan Bapak ini masa depan pertanggungjawaban pidana terhadap aksi korporasi Indonesia itu seperti apa, Pak? Dengan adanya teknologi-teknologi yang semakin terlibat terlalu dalam aksi korporasi, Pak. Iya, iya. Terima kasih Pak Budi. Eh, Media transaksi kita kan melalui IT sekarang yang lebih besar, lebih banyak. Transaksi tradisional kita harus berhadapan langsung kan jarang. Nah, oleh karenanya ini penting regulasi pemerintah terkait dengan aksi korporasi, bahkan sebagian besar hampir 90% transaksi melalui IT. Pentingnya peningkatan kompetensi korporasi dengan regulasi oleh pemerintah agar ada perlindungan hukum bagi konsumen, nasabah, dan sebagainya. Mengingat banyak dunia perbankan mempunyai nasabah yang banyak tersebar di seluruh dunia. Ini penting untuk perlindungan hukum yang pertama. Nah, terkait dengan pertanggungjawaban pidana, ini penting karena penegakan hukum jika hanya mengandalkan perdataan tidak maksimal karena negara harus hadir dalam tata kelola transaksi-transaksi yang melibatkan perbankan, publik,
karena untuk melindungi kepentingan publik. Sebagai contoh misalkan pasar modal harus di-upgrade dengan kerjasama dengan OJK, bagaimana transaksi-transaksi yang hampir seluruhnya melalui media IT. Tentunya pentingnya profesionalisme IT di seluruh aksi korporasi, sehingga transaksi IT, instrumen IT, dan selanjutnya itu bukan menjadi hambatan, bukan menjadi masalah, tapi justru menjadi instrumen yang mempermudah. Tetapi itu harus dipastikan penegakan hukum yang tegas, seperti pinjaman online dan sebagainya, harus ada penindakan yang tegas, bahkan harus diimbangi kemudahan transaksi melalui IT, kemudahan itu harus diimbangi dengan ketegasan pemerintah, misalkan jika ada pelanggaran, korporasinya bisa dibubarkan, karena mengingat begitu mudahnya korporasi misalkan dalam mengumpulkan dana atau simpanan dengan cara online. Ini diimbangi dengan ketegasan pertanggungjawaban pidana baik kepada korporasi dan pengurusnya, sehingga transaksi-transaksi melalui IT tidak menjadi ancaman, justru menjadi instrumen kemudahan dalam berinvestasi bagi para inspektor atau bagi para nasabah atau masyarakat dalam dunia usaha. Itu Pak Budi. Baik, Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak Roy. baik Pak. Kalau tadi kita karena ini di segmen sudah membicarakan masa depan ya Pak ya. Dan ternyata banyak aksi korporasi juga terkait dengan globalisasi Pak. Artinya mereka kan juga berhubungan dengan yang di luar, internasional segala macam. Nah, tapi kalau kaitannya itu terjadi, umpamanya tindak pidana itu di luar, Pak ya, di luar. Jadi karena ada kaitannya dengan eh, apa namanya produknya dia dan itu terjadi di luar internasional global gitu ya Pak. Ini gimana Pak? Kejaksaan bisa menjangkaunya sejauh mana Pak? Iya, ya. Terima kasih Pak Roy. Jadi ada asas hukum Indonesia berlaku di luar negeri jika misalkan warga negara Indonesia melakukan tindak pidana. Jadi Hmm. asas Indonesia aktif. Hmm. Sebagai contoh ada WNI melakukan tindak pidana di luar negeri, kemudian dipulangkan untuk diperiksa di Indonesia. Nah, Hmm. sebagai contoh juga memang hambatan dalam menentukan lokus tindak pidana, misalnya transaksi Bitcoin atau kripto. Nah, ini uh, kesulitan. Ini lokusnya terjadi kapan, di mana ini? Hmm. Karena di dunia Hmm. maya. Nah, karena ke depan melalui kementerian terkait, kemudian informasi bisa memastikan bekerjasama dengan APH untuk membicarakan sifatnya teknis untuk antisipasi ke depan bagaimana cara memformulasikan dan menangani perkara yang seperti ini. Nah, tentunya selain berkepentingan juga harus ada ahli yang memastikan mereformulasi kejahatan jalan korporasi yang lintas negara. Nah, ini memang masih terkadang terhambat kerjasama internasional, sehingga perlu memaksimalkan kondisi-kondisi seperti ini, karena hampir setiap hari diduga kuat korporasi-korporasi melakukan transaksi yang terkadang underlying-nya melanggar hukum atau terkait dengan tindak pidana pajak, memanipulasi pajak, atau bahkan menerbitkan faktur-faktur fiktif seolah-olah jual Ya. beli barang tetapi tidak ada penyerahan uang dan barang, tapi hanya sekedar untuk mendapatkan faktur sehingga nanti bisa dikreditkan untuk mengurangi kewajiban pajak. Nah, ini memang di seluruh APH saran kami harus duduk bersama memastikan peran perkara yang lintas negara yang melalui
dunia maya hati ini. Mungkin Iya. lalu Pak Budi atau Pak Roy bisa memformulasikan ke depan duduk bersama karena begitu luar biasanya transaksi-transaksi di dunia bisnis Iya, Pak. yang Iya, lintas Pak. negara yang cepat, cepat sekali dan bahkan melarikan atau menyembunyikan hasil tindak pidana ke luar negeri, ya, Pak Roy. Betul, Pak. Betul sekali, Pak. Jadi proses pembayaran itu sudah semakin canggih, Pak. Dan Iya, sekarang yang saya dengar, Pak, ya, yang saya juga baca bahwa pelaku-pelaku itu udah nggak mau pakai yang apa, yang standar, Pak, kayak lewat transfer BI, transfer enggak. Mereka pakai kripto, Pak. iya, Jadi kripto itu ya seperti tadi Bapak bilang, lokusnya di mana kita juga bingung, Pak. iya. Blockchain-nya di mana kita juga bingung, kita nggak bisa nentukan. Tapi ya ya terjadi seperti hal itu. Ya. Nah, itu kan apa Bapak atau Indonesia Pak ya? Ada nggak ada negara lain yang memiliki hukum yang saling bertentangan, Pak? Ya, oh kita Hmm. mengenalkan ada negara yang disebut tax haven, Pak, yang tadi Pak Rudi sudah sampaikan ya, Ya, menyembunyikan uang hasil tindak pidana yang tidak bisa dijamah lah katakannya, dan menghadapi perbedaan perspektif, Pak ya, atau bahkan perbedaan standing, Pak ya, antara hmm. Indonesia dengan negara lain itu bagaimana menyiasati supaya kita semua tahu mensreanya jelas, cuma aturan di sana itu nggak bisa kita kita jamah gitu atau kita eksekusi, Pak, yang bersangkutan. Ya, ya, Pak Budi, memang setiap negara kan punya kedaulatan hukum acara tersendiri karena ada kepentingan hukum yang dilindungi, misalkan. Sebenarnya beberapa negara ada semacam organisasi, misalkan anti money laundering. Tetapi dalam tataran kebijakan operasionalnya, misalkan Indonesia juga menyetujui itu, tapi dalam kebijakan apakah sudah aktif di Indonesia ini melakukan kegiatan-kegiatan kebijakan misalnya, misalkan tidak maksimal, nanti persyaratan tertentu yang tidak disetujui sehingga akan menghambat kerjasama selanjutnya seperti itu. Nah, inilah uh, uh, perlu titik temu yang masif antara dua negara sehingga ada pencegahan tindak pidana yang ada, atau Mm-mm. narkotika juga. Bagaimana diduga kuat masih adanya penyelundupan narkotika dari luar misalkan. Nah, ini penting adanya duduk bersama dan itulah pentingnya kerjasama internasional bilateral, multilateral dalam penyelesaian PH. Nah, karakteristik ini biasanya masing-masing negara punya persyaratan tertentu sehingga tidak maksimal. Itu, Pak Budi. Itu, Pak Budi. Baik, Pak. Terima kasih. Silakan, Pak Roy. Berarti Pak, saya satu saja Pak, saya ingin bertanya satu saja sebelum nanti saya serahkan kepada Pak Budi adalah dari tadi saya berpikiran soal korporasi Pak ya, korporasi karena ini kan pertanggungjawaban pidana korporasi. Berarti ini mencakup kooperasi baik pihak swasta, BUMN maupun semua ya Pak ya, Iya, betul. yang kemudian yang tadi ya modus-modusnya itu adalah merugikan negara gitu ya Pak ya. Merugikan negara, memperkaya diri sendiri atau apa. Nah, ini apakah ini berdasarkan pengaduan Pak baru Bapak melakukan atau memang berdasarkan pengawasan? Jadi nggak perlu Iya, ada pengaduan, nggak perlu ada apa, pokoknya Bapak ini udah melanggar dari tata kelola segala macam, terus ada tindakan gitu Pak. Nah, ini bagaimana Pak? Ini sorry iya, agak balik Pak operasi ini Pak. iya. Ya, perlu saya sampaikan juga Pak Roy, bukan hanya merugikan negara juga, merugikan masyarakat, tapi juga lebih detail, misalkan merugikan nasabah, Hmm. merugikan lingkungan hidup, Mm-mm. merugikan konsumen, undang-undang perlindungan konsumen, misalkan sebagai contoh, pengusaha real estate tidak memberikan sebagaimana spek yang diperjanjikan dalam transaksi jual beli rumah, misalkan. Nah, Hmm. itu terkait juga undang-undang perlindungan konsumen dan lain sebagainya.
Ya, Tergantung undang material itu diatur terkait dengan kepentingan hukum apa, bisa ya, pencemaran dan lain sebagainya. Nah, kondisi seperti yang disampaikan tadi, bahwa korporasi ini kan punya kewenangan yang luar biasa Pak, kalau nggak dikendalikan. ya, Jangan sampai dia secara leluasa mengeksploitasi sumber daya yang ada, sumber daya betul. alam yang ada misalkan. Ini penting karena setidaknya ada kewajaran dalam berbisnis tadi, kata Ya. kelola. Nah, atau belum puas Pak Roy yang ditanyakan. Bukan belum puas, Pak. Tapi apakah tindakan dari Bapak gitu ya, dari pihak kejaksaan gitu, apakah hasil dari laporan ada laporan atau memang ada inisiatif pengawasan, Pak? Jadi biasanya ada laporan atau temuan Eh, BPK, BPKB. Ini laporan bisa dari masyarakat, bisa dari PPATK, bisa dari masyarakat, apa ya, masyarakat peduli lingkungan hidup misalkan, atau masyarakat oh, oke. peduli anti korupsi misalkan. Oh, Tidak harus dari pengawasan sendiri, tapi dari masyarakat bisa. Dan setiap lapor dari masyarakat dilindungi oleh undang-undang, tidak boleh disampaikan identitasnya. Karena kalau APH oh, menyampaikan akan kena pidana, namanya di oh. undang-undang itu. Sehingga kalau Ada, lapor dilindungi ya. identitasnya. Berarti ada perlindungan saksi ya, Pak, dan korban nih Iya, kalau kasih kan ada betul, lembaga ya, betul. lembaga Iya, ada perlindungan saksi lembaga. dan korban ya, PSK seperti itu.